kasih, Majelis Jemaat GBB Sawan Depok bersama semua pengurus Pelkat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu pertama Prapaskah. Kepada saudara-saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di Jemaat GBB Sawangan, Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang. Sekiranya saudara dan keluarga belum terdaftar atau memerlukan suatu pelayanan, dapat menghubungi Majelis Jemaat, Korsek Wakorsek, atau Korjem Wakorjem, atau setiap hari kerja di kantor sekretariat GBB Jemaat Sawangan Depok. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Diaken Ronald Lalamentik. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Tuhan, mari datanglah, persembahkan diri padanya. Mari nyanyi, ucaplah syukur, puji Tuhan juru selamatmu. Masuklah ke pelatarannya, bernyanyi bergema, bersukacitalah, ajaib dan besar Allahmu, lebih dari segala alam. Hai umat, nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih, persembahkan dirimu kepada Bapa-Nya dan tulus hatimu. Hai umatnya, mari persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Mari kita mulai ibadah saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai Putri Sion. Bersorak-sorailah, hai Putri Yerusalem. Lihat, Rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Demikian nas pembimbing pada hari ini terambil dari Sakaria 9 ayat yang ke-9. Kita terima salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Dengar Yesus memanggil, ku dengar Yesus memanggil, ku dengar
Persilakan duduk kembali. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan segala dosa kita. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh, kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, berbalik dari mengikuti Allah. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu kami mohon kepadamu, ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami supaya layak menjadi anak-anak-Mu. Demikianlah pengakuan umat-Mu. Dengarlah, ya Tuhan. Jemaat sekalian, sebagai berita anugerah pada hari ini, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Lukas 5 ayat yang ke-32 yang menyatakan, Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Berdasarkan firman Tuhan, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Marilah jemaat kita sama-sama berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam Markus 12 ayat yang ke-33. Markus 12 ayat ke-33 sebagai perintah hidup baru yang menyatakan, memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban persembelihan. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, mari kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah harta terpendam yang menjamin kehidupan kami di bumi maupun di surga. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat mengerti semuanya ini Tuhan. Kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dikuatkan untuk firman-Mu yang kudus, maupun dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami umat-Mu mendengar. Amin. Jemaat, marilah kita bersama-sama berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Hosiana. Hosiana, Hosiana.
Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Matius 21 ayat yang pertama hingga yang 11. Matius 21 ayat yang pertama hingga yang 11 yang menyatakan, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledainya itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak berjalan di depan Yesus, dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyambut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan pada hari ini tanggal 28 Maret adalah peristiwa yang mana Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem. Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem adalah sebagai puncak daripada seluruh pelayanan Tuhan Yesus, dari kota ke kota, dari desa ke desa, ataupun dari daerah ke daerah di sekitar sini. Tuhan Yesus, Ibu Bapak sekalian, masuk ke Yerusalem itu disambut oleh banyak orang dengan sorak-sorainya yang kita kenal dalam Minggu Palem pada hari ini, yaitu 1 minggu sebelum Paskah. Mereka menyambut Tuhan Yesus dengan antusias. Saudara-saudara sekalian, demikian juga
kita pada saat hari ini, kita juga menyambut Tuhan Yesus dengan antusias. Mulai dari saat kelahirannya, kita merayakan, sampai dengan saat kematiannya, Jumat Agung, kita merayakan, bahkan sampai seterusnya, sampai kenaikannya. Tetapi ibu bapak sekalian, menyambut Tuhan Yesus berbeda dengan pada waktu itu, pada masyarakat yang ada pada waktu itu. Kita menyambut Tuhan Yesus sebagaimana Tuhan Yesus ada dan hadir dalam kehidupan kita. Bapak-bapak, ibu sekalian, berapa besar, berapa dalam hal ini dalam kehidupan yang kita lihat, dalam firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, dalam Matius 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Peristiwa Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem yang selalu disambut dengan mereka pada masyarakat pada waktu itu. Yesus mati di atas kayu salib. Banyak sekali pengunjung, banyak sekali masyarakat pada waktu itu merasa tergugah dalam kehidupannya. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib adalah waktu untuk Tuhan. Ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, dia menunggangi seekor keledai. Maka saat Tuhan Yesus masuk dengan mengendarai keledai, masyarakat begitu sangat banyak sekali. Sangat begitu ramai. Bahkan mereka keluar dari rumah mereka masing-masing. Mungkin ada di sekitar Yerusalem. Mereka melihat, mereka menyambutnya, bahkan mereka dengan sorak-sorai memuji akan Tuhan Yesus Kristus. Hosana, Hosana. Bapak-bapak, ibu sekalian, sambutan masyarakat pada waktu itu sangat banyak sekali. Kalau kita lihat pada waktu itu, dalam penyambutan Tuhan Yesus, membuat satu pemimpin agama pada saat itu, mereka beranggap pada penguasa-penguasa pada saat itu, bahwa Tuhan Yesus sudah berhasil dengan popularitasnya. Ya, dengan popularitasnya mereka berhasil Tuhan Yesus pada waktu itu. Karena banyak sekali orang-orang yang peduli. Mereka menyambut dan bahkan mereka memberi segalanya yang ada. Kalau kita baca dalam Matius 7 ayat yang ke-8, dikatakan, mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasi dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Apa yang terjadi ibu bapak sekalian? Penguasa, Raja Herodes, atau pemimpin agama pada saat itu, penguasa, orang-orang pemimpin agama merasa terancam. Disitulah mereka terdorong. Mereka ingin membunuh Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Ada persaingan dalam hal itu dalam menyambut Tuhan Yesus. Banyak sekali mereka pro kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, penguasa terdorong untuk membunuh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lihat ibu bapak sekalian,
kisah penyaliban Tuhan Yesus Kristus bukanlah ditentukan oleh manusia. Tidak bisa dipastikan oleh manusia pada saat itu. Tetapi Tuhanlah sendirilah yang menetapkan waktunya. Sehingga pada waktu itu tiba, maka Tuhan Yesus harus naik di atas kayu salib. Seluruh karya penyelamatan, semuanya itu adalah atas rancangan Tuhan yang sangat sempurna untuk kita pada saat ini, untuk ibu-ibu bapak yang hadir pada saat ini, dan kita sebagai warga GPIB Jemaat Sawangan. Saya katakan memang benar. Ini adalah rancangan Tuhan yang sangat sempurna sekali untuk kehidupan kita dan saudara. Saya katakan ya. Sebagai keselamatan atau sebagai suatu kehidupan kekal, kehidupan yang selama-lamanya Tuhan Yesus berikan itu kepada kita. Saya katakan ya. Ibu bapak, tidak ada satu orang pun yang memaksa untuk melakukan sesuatu. Tidak ada seorang pun yang memaksa Tuhan untuk melakukan kehendaknya. Karena Dia adalah otoritas dalam seluruh rancangan keselamatan kita bersama. Serta seluruh umat manusia yang ada dan yang percaya kepadanya. Dia memberikan suatu keselamatan untuk saudara dan saya. Ibu bapak sekalian, Tuhan Yesus datang ke dunia adalah untuk misi perdamaian pada waktu itu. Dia datang ke kota Yerusalem dengan mengendarai keledai yang muda. Tuhan Yesus datang ke Yerusalem pada waktu itu adalah satu kota yang terakhir yang dikunjungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan dia meminta kepada murid-muridnya untuk meminjam 2 ekor keledai dari orang lain. Kalau kita baca dalam pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Dia dengan rendah hati menunggangi keledai. Dia dengan kerendah hati dengan masuk ke kota Yerusalem. Dengan kerendahan hati itu banyak sekali masyarakat menyambut akan kedatangannya. Kalau kita simak pembacaan firman Tuhan dalam pembacaan Matius 21 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-11 adalah pembacaan firman Tuhan yang telah menggenapi apa yang dikatakan dalam Alkitab. Dalam Zakharia 9 ayat yang ke-9 dikatakan, bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ibu bapak sekalian, Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan keledai. Yesus bukan untuk berperang pada waktu saat itu. Tapi masyarakat tidak memahami kedatangan Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Yesus sebagai seorang raja, Yesus sebagai seorang Mesias, datang pada waktu itu akan melepaskan daripada penguasa tentara Romawi. Kekuasaan tentara Romawi pada waktu itu. Tetapi Tuhan Yesus pada waktu itu datang
adalah untuk misi perdamaian. Tuhan Yesus berkorban bagi manusia. Dia harus mati di atas kayu salib, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Harga perdamaian yang sangat mahal sekali. Seharga darah yang telah dibayar oleh darah Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang mengaku dan percaya boleh diperdamaikan dengan Bapa di sorga. Termasuk kita, termasuk ibu bapak sekalian pada minggu sengsara saat ini. Kita diperdamaikan satu dengan yang lain. Kita pun juga sudah diperdamaikan dengan darahnya. Marilah ibu bapak sekalian, kita menghargai karya perdamaian ini agar kita menjadikan suatu relasi kepada Tuhan. Kita menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Dia. Dan lebih daripada itu, kita mau berjalan dengan Dia. Karena kita adalah milik Kristus. Karena kita tahu ibu bapak sekalian, ada harga yang dibayarkan yang begitu sangat mahal. Supaya kita boleh berjalan bersama-sama dengan Dia. Kita boleh bergandeng tangan satu dengan yang lain untuk kehidupnya. Kita datang kepada Tuhan. Janganlah kita menyia-nyiakan kesempatan ibu bapak sekalian pada saat ini. Kesempatan yang sangat baik yang Tuhan berikan kepada kita di minggu sengsara ini. Berilah itu kesempatan. Tuhan telah memberikan kesempatan itu kepada kita. Apakah kita mau percaya kepada Tuhan? Dengan iman kita akan menyambut Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kita mau bersama-sama dengan Dia. Dan segala lidah mau mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu sekalian, dengan iman kita mengucapkan janji di hadapan jemaat selaku saksi yang hidup. Apalagi pada saat ini gereja-gereja yang ada di muka bumi ini melaksanakan suatu peneguhan kepada anak-anak kekasih kita, disaksikan sebagai jemaat selaku saksi jemaat yang hidup, diteguhkan akan iman percaya mereka dalam sidi baru. Mereka mengatakan ya dengan segenap hati. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita pun demikian. Jangan hanya seketika saja janji itu kita ucapkan ya dengan segenap hati. Jangan hanya seketika saja kita menjawab ya. Tetapi berselang pada tahun-tahun berikut, kita sudah tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah tidak mengakui bahwa Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga ibu bapak, kita menjadi lenyap dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Yang jadi pertanyaan untuk saudara-saudara yang saya, apakah kita mau dengan sungguh-sungguh menyambut Dia hadir dalam kehidupan kita?
Apakah kita mau sungguh-sungguh menyambut Dia, mengundang Dia untuk hadir dalam rumah tangga kita? Apakah sikap iman kita dalam hidup kita sama seperti mereka menyambut Tuhan Yesus Kristus, menyambut pada waktu masuk ke kota Yerusalem? Atau kita berkurung diri di dalam rumah, di tempat persembunyian, kita tidak mau menyambut Tuhan Yesus Kristus dengan tidak sungguh-sungguh menerima, menyambut akan kedatangannya dengan penuh sukacita. Ayat 7 dikatakan dengan jelas dalam Matius 21 yang demikian, mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasi dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Ini adalah memberikan suatu penghormatan kepada Tuhan Yesus Kristus. Seluruh keberadaannya diserahkan. Keberadaannya diserahkan untuk Tuhan Yesus Kristus. Apakah kita mau menyambut Tuhan Yesus Kristus? Berani bertaruh nyawa, memberi diri, atau mungkin kita masih memikir-mikirkan, mendua hati untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus? Amin. Dengan semarak majulah, dengar hosana bergema, Mesias lihat umatmu, menghias perjalananmu. Ibu bapak sekalian, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan ams, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilakan untuk duduk kembali. Mari Ibu Bapak sekalian, kita arahkan hati kita. Kita bersatu dalam doa syafaat pada hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, pada hari yang indah dan mulia di minggu terakhir di bulan Maret ini Tuhan. Kami mengucapkan syukur berterima kasih atas segala berkat, kekuatan, dan anugerah yang telah Engkau limpahkan kepada kami Tuhan, dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Pada saat yang indah ini Tuhan, kami doakan kepada pemerintah, bangsa, negara kami, bangsa Indonesia, biarlah Tuhan memberkati semua personel yang ada dalam lembaga pemerintahan, baik pemerintahan yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Kami mohon semuanya berkat dan kasih sayang Tuhan kepada mereka, kepada Bapak Presiden,
para menteri, dan sampai kepada aparat desa Tuhan. Kami percaya kesemuanya itu Tuhan, Engkau selalu menyertai dan memberkati, menjaga perjalanan langkah kehidupan daripada negara pemerintahan ini Tuhan. Ya Allah Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami juga mendoakan yang dihadapi pergumulan yang selalu kami rasakan Tuhan, akan segala musibah dalam pemerintahan negara bangsa ini Tuhan. Biarlah Engkau meredapkan semuanya itu, Engkau menenangkan kesemua ini Tuhan. Kami percaya akan kuasa tangan Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau selalu memberikan suatu kedamaian. Engkau selalu menjaga akan kehidupan kami bangsa bernegara kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada saat yang indah ini juga Tuhan, yang mana kami dihadapi dengan masalah COVID-19 ini Tuhan, kami percaya kepadamu Tuhan, Engkau memberkati daripada tenaga medis, kepada para dokter, agar kepada teman-teman kami, saudara-saudara kami yang tertimpa masalah COVID-19 ini Tuhan, pandemi ini, biarlah Tuhan mau memberkati semuanya, agar satu kelak kami dapat berkumpul, kami dapat membesarkan dan memujikan nama kemuliaan-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada saat yang indah ini Tuhan, kami doakan kepada gereja-gereja yang ada di muka bumi ini Tuhan, Engkau memberkatinya, Engkau juga selalu mengawali dalam perjalanan pelayanan gereja-gereja yang ada ini Tuhan, khususnya kepada gereja GPIB Jemar Sawangan. Biarlah Tuhan memberkati dari Bapak Pendeta dalam menjalankan roda pelayanan di dalam keluarga mereka, dari istri dan anak-anak kekasih mereka. Engkau memberkati dalam kehidupannya Tuhan. Engkau juga memberkati dalam kehidupannya kami Tuhan, kepada penatua, diaken yang Tuhan telah percayakan untuk mengembangkan, menjalankan dalam pelayanannya untuk gereja GPIB Jemar Sawangan ini. Biarlah Tuhan memberkati semuanya yang ada Tuhan, dalam khususnya kepada kegiatan kami dalam pelayanan, khususnya dalam kegiatan kami, dalam usaha kami, dalam segala perencanaan kami Tuhan, dalam keluarga kami masing-masing ya Bapa. Tolong Tuhan mendengarkan akan pergumulan kehidupannya Tuhan, dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kepadamu sajalah kami berdoa, dan kami serahkan seluruh kehidupannya dari kehidupan mereka masing-masing Tuhan. Ya Allah Tuhan, pada saat yang indah ini kami doakan kepada pengurus pelayanan bidang kategorial, baik itu komisi juga, panitia pembangunannya juga Tuhan, Engkau mau jaga, Engkau memberkati mereka Tuhan dalam kehidupannya para janda, yatim piatu kami serahkan ke dalam tangan kasih sayang Tuhan. Ya Allah Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan saat ini Tuhan, kami doakan kepada teman-teman kami, saudara-saudara kami yang bergumul Tuhan, dalam segala kekurangan mereka karena kesehatan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan, Tuhan memberkati semua obat-obat yang diberikan oleh para dokter Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau selalu menjaga dalam kehidupannya Tuhan. Kepada Ibu Elvita Sinaga, kepada Ibu Ati De Freitas, kepada Bapak Boy Huta Barat, Oma Sopakua, Bapak Penatua Simangunsong, Bapak Karta Praja, kami serahkan ke semua ini ke dalam tangan kasih sayang Tuhan. Tolong Tuhan, kuatkan, tabahkan akan kehidupan hati mereka untuk menghadapi hal demikian. Juga kami doakan, kami naikkan ungkapan syukur kepada teman-teman kami, saudara-saudara kami yang merayakan atas ketambahan usia dalam pernikahan, yang menambahkan usia dalam kehidupan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan juga mau tolong kepada mereka, memberkati mereka. Tuhan juga memberkati dalam kehidupannya juga kepada para janda, duda, yatim piatu, kelompok umur lansia Tuhan, Engkau memberkati dalam kehidupannya, kuatkan akan jasmani mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus.
Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab yang terambil dari 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-15 yang menyatakan, "Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bersyukurlah pada Tuhanmu, bersyukurlah karena kasih-Nya, persembahkan dirimu kepadanya sebagai persembahan tulus dan benar. Itu ibadah murni dan sejati yang berkenan kepada Tuhanmu. Soraklah hai umat-Nya, bawa persembahan padanya sambil bersukacita sujud menyembah-Nya, ucapkan syukur puji nama-Nya. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu jemaat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat. Pemberitahuan kegiatan peribadahan. Untuk Minggu tanggal 4 April 2021, pengaturan kehadiran jumlah jemaat di Gedung Gereja Sawangan dibagi 2 kelompok. Kelompok A jam 7.00 terdiri dari jemaat sektor 5 dan Pelkat GP. Kelompok B jam 17.00 terdiri dari jemaat sektor 1 dan 3. Minggu selanjutnya bergantian untuk kehadirannya dan diumumkan di WA grup sektor masing-masing. Pemberkatan perkawinan pengumuman kedua. Bila persyaratan telah terpenuhi, maka akan dilangsungkan peneguhan pemberkatan perkawinan bagi yang pertama, Saudara Krisdianto, Jemaat GPIB Sawangan Sektor 5, putra Bapak Hermanto
dan Ibu Linda Saragi, dengan Saudari Cynthia Auta Faria, Jemaat GPIB Sektor 5, putri almarhum Bapak Sofyan dan Ibu Nelly. Pemberkatan perkawinan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 3 April 2021, pukul 9.00 di Gedung Gereja Sawangan. Persiapan pemberkatan perkawinan dilaksanakan pada hari Selasa, 30 Maret 2021, pukul 17.00 di Gedung Gereja Sawangan. Mohon kehadiran calon mempelai, orang tua atau wali, serta majelis bertugas. Pengumuman ini berlaku sebagai undangan. Menyikapi himbauan pemerintah RI mengenai tanggap darurat pandemi COVID-19, maka ibadah pemberkatan perkawinan ini hanya dihadiri oleh majelis bertugas dan keluarga inti, orang tua, kakak, adik. Diminta jemaat tidak menghadiri ibadah pemberkatan perkawinan ini. Mohon pengertian seluruh jemaat. Yang kedua, Saudara Davis Jefferson Sekeon, Jemaat GPIB Sawangan Sektor 1, putra almarhum Bapak Berti A. Sekeon dan Ibu Maria Kaunang, dengan Saudari Diska Ayu Berliana, putri dari Bapak R. Dodi Sarwono Menerik dan Ibu Nelly Getrida, Jemaat GPIB Salom Depok. Pemberkatan perkawinan dilaksanakan pada hari Sabtu, 3 April 2021, pukul 9.00 di GPIB Salom Depok, Jalan Kembang Lio nomor 9 Depok. Mohon dukungan doa jemaat. Sehubungan dengan masa pandemi COVID-19, maka bagi warga jemaat yang saat ini dirawat di rumah sakit dan berkerinduan ada persekutuan, bisa tetap dilayani oleh presbiter melalui pelayanan virtual. Peneguhan Sidi tahun 2021 diadakan dalam ibadah Minggu 28 Maret 2021 pukul 7.00 di Gedung Gereja Sawangan. Nama-nama yang diteguhkan: 1. Bayu Dolok Manalu Sektor 5. 2. Pelita Adelia Putri Manurung Sektor 5. 3. Joshua Kristianto Marolop Simangunsong Sektor 5. 4. Michelle Lauren Manalu Sektor 5. 5. Regina Cynthia Putri Sidabutar Sektor 5. 6. Edward Christian Inako Sektor 5. 7. Evelyn Novita Wijaya Sektor Bajem Siseeng. 8. Marbungaran Putra Galingging Bajem Siseeng. 9. Sola Fide Eklesia Bajem Siseeng. 10. Hani Hendrawan Bajem Siseeng. 11. Dwi Putra Jaya Bajem Siseeng. 12. Jenis Pramela Lean Bajem Siseeng. 13. Laisia Vena Nazaret simpatisan. Jemaat yang berulang tahun. Kepada jemaat dan keluarga yang berulang tahun atau HUT pernikahan dalam pekan ini, kami ucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat GPIB Sawangan Depok mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat GPIB Sawangan dan simpatisan atas kehadiran serta perhatian dan dukungan doanya untuk setiap kegiatan yang ada. Kiranya Allah yang Maha Kasih dalam Tuhan Yesus Kristus melimpahkan berkat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sekian warta jemaat. Ibu Bapak, mari kita bersama-sama berdiri. Pergilah,
Beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari, berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Ikutlah Tuhan dalam terang, tinggalkan yang gelap, dan ingat kewajibanmu, lakukan firman-Nya. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.